Kita bahas Storm of Violent God Season 3 Part 8. 成魔吧！ Setelah pertarungan sengit melawan Xiantian, Zenan jatuh ke dalam alam ilusi di bawah kesadarannya sendiri. Di sana dia duduk termenung di tepi sungai yang airnya mengalir tanpa suara. Namun tak lama kemudian muncul sosok yang paling ia benci sekaligus paling ia takuti. Iblis yang selama ini disegeli dalam tubuhnya. Wujudnya sama persis dengan Zenan, hanya saja tatapan dipenuhi ejekan dan juga kebencian. Kedatangan iblis itu bukan untuk bertarung, melainkan untuk merobek luka lama. Namun ia mengejek setiap kesalahan dari seorang Zenan, terutama kegagalan yang berulang-ulang untuk kedua kalinya. 彻底解开，你没有回头路。 Dengan suara rendah namun menusuk, iblis itu mengancam akan mengambil alih tubuh Zenan sepenuhnya. Zenan menatap dengan tajam dan berkata, berbisik. Seketika sosok iblis itu menghilang, namun pada detik berikutnya ia muncul tepat di belakang Zenan dan berbisik dengan nada kemenangan bahwa segel telah terbuka sepenuhnya, tak ada jalan kembali. Pada saat itu, berada di dunia fana, tubuh Zenan mengeluarkan aura mengerikan hingga membuat Pipilong menyaksikan diliputi kecemasan dan berusaha keras untuk menyadarkan Zenan ini. Namun di dalam alam ilusi, tekanan dari iblis semakin menggila, membuat kesadaran Zenan di alam bawah sadarnya runtuh hingga membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Saat itu pula, patung-patung bisu yang berada di sekeliling dunia ilusi ini satu persatu hidup kembali, bangkit sebagai iblis tanpa wajah. Dalam keputusasaan, Zenan berteriak sekuat tenaga hingga amarah dan juga tekadnya meledak, membentuk bola api raksasa yang melahap para iblis itu tanpa sisa. Namun di dunia nyata, gejolak aura Zenan akhirnya lepas kendali. Ia benar-benar berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat yang kritis itu, suara Pipilong menembus kesadaran dari seorang Zenan. Zenan, sadarlah! Longwu, dia masih bernafas! Mendengarkan kata-kata itu, aura dalam diri Zenan pun secara perlahan menghilang. Seketika Zenan tersadar dan langsung menghampiri Longwu. Tak lama kemudian Pipilong melemparkan sisa dari hati malaikat dari pertempuran sebelumnya. Zenan menangkapnya dengan refleks, kemudian Pipilong berkata, jika dengan hati malaikat ini kau bisa menghidupkan kembali seorang Longwu, asalkan dicampur dengan darah dewa di dalam tubuhmu. Tanpa ragu Zenan melukai tangannya sendiri dan dia pun menyalurkan darah dewa di dalam tubuhnya ke dalam hati malaikat. Melihat hal itu, Pipilong juga turut membantu mentransfer darah naga miliknya, namun tidak ada reaksi. Menyaksikan hal itu, wajah Zenan pun cukup panik. Dalam pikirannya hanya ada satu kesimpulan, bahwa mungkin darahnya belum cukup. Dengan amarah bercampur rasa bersalah, ia kembali melukai tangan yang satunya dan memaksa lebih banyak darah keluar. Tak lama kemudian, tubuh dari seorang Zenan mulai melemah. Bahkan, darah-darah yang lainnya saat ini telah keluar dari mata dan juga hidung Zenan. Pipilong ketika menyaksikan hal itu langsung berteriak dengan panik, memberikan peringatan pada Zenan, sudah cukup, jika tidak maka kau yang akan mati. Namun Zenan tidak menghiraukan ucapan dari seorang Pipilong. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan seorang Longwu. Tak lama kemudian Longwu akhirnya menunjukkan sebuah reaksi yang nyata. Pipilong dengan suara bergetar memberitahu Zenan, dan ketika mendengarkan hal ini Zenan segera menghentikan pengobatannya. Pandangan mata Zenan penuh kelegaan. Tak lama kemudian Mengke dan juga Putri Juxiang tiba bersama dengan para pasukan. Putri Juxiang memerintahkan agar Zenan dan juga Longwu segera dibawa ke dalam istana kerajaan. Namun Zenan menolaknya karena dia sendiri yang akan membawa Longwu untuk diobati. Sementara Mengke memandang Zenan dengan perasaan asing, seperti sosok yang berbeda. Sementara itu, di dalam jiwa Zenan, sisi iblis kembali menekan, mengancam agar ia menyerah dan memilih jalan iblis saja. Zenan memang berhasil menahannya, tapi kebimbangannya juga cukup nyata. Apakah aku harus memilih sifat dewa
ataukah sifat iblis. Sementara itu, iblis agung telah lebih dahulu membuat pilihannya. Setelah kekacauan mereda, para prajurit dari kerajaan Dongju bergotong royong membersihkan puing-puing kerajaan. Zenan sendiri memasuki masa pemulihan setelah menggunakan 7 pedang penantang langit. Ia telah membuat energi sejatinya kacau balau hingga teknik kultivasinya terus berputar antara aliran normal dan juga aliran terbalik, serta akar iblis mulai menyebar di dalam tubuh Zenan. Untuk hal itu Zenan tahu bahwa ini hanyalah soal waktu saja. Dalam perenungan dirinya sendiri, Zenan memutuskan bahwa dia harus bisa memutus seluruh ikatan sebab akibat. Tanpa keinginan, tanpa keterikatan, karena ia ingin menelusuri misteri dunia sendirian. Tanpa takut pada bahaya apapun, dengan tekad seperti itu ia kembali masuk ke dalam alam ilusi di dalam dirinya sendiri. Namun, iblis di dalam tubuh Zenan muncul kembali, menertawakan keputusan dari Zenan. Kau bukan mengkeer, kau tidak akan pernah bisa menahan kekuatan ini. Ejek dari iblis di dalam tubuh Zenan tersebut. Kau tak akan pernah bisa melepaskan apapun. Jika tidak percaya denganku, buka matamu dan lihat baik-baik. Saat Zenan membuka mata, ia telah berada di tempat yang cukup asing. Kemudian Zenan berjalan tanpa tujuan hingga berhenti di sebuah lukisan raksasa. Begitu tangannya menyentuh lukisan itu, seketika dunia kembali berubah dan Zenan pun melihat Tantai Xuan. Hal ini membuat amarah dalam dirinya kembali muncul. Zenan akan berubah menjadi iblis. Namun dengan cepat, iblis yang memperlihatkan isi hati Zenan pun kini muncul kembali di sampingnya, kemudian menertawakan dirinya karena masih menyimpan kemarahan dari masa lalu. Tepat saat itu Zenan melihat dirinya sendiri yang menyatukan tangannya dengan Tantai Xuan. Hingga waktu pun pada saat itu berlalu dengan cepat. Zenan menyaksikan saat dimana kekuatan di dalam tubuhnya direnggut dan menghilang secara paksa akibat Tantai Xuan. Kemudian iblis berbisik kembali bahwa semua tragedi hidup Zenan berakar dari kenangan itu. Satu demi satu masa lalu diputar kembali. Hinaan, caci maki, kehilangan kekuatan, penurunan kultivasi, tekad melawan takdir, pengembaraan di dalam gunung Yandan, bertemu dengan Yuxin, iblis yang disegel oleh sang ayah, tangisan di hadapan 100 bunga abadi, tempat kekasihnya terbaring, duel kematian tanpa sepengetahuan ayahnya, hingga kebangkitan dirinya setelah 10.000 tahun lalu, pada saat benua timur dan juga benua barat sudah menyatu. Setelah iblis tersebut memperlihatkan isi hati dalam Zenan, ia pun kembali memperingatkan dengan Zenan yang memiliki dendam pada klan Tantai Xuan, janji pada Zenki, serta rasa bersalah pada Longwu, dan itu semua menghantam hati dari seorang Zenan. Namun, Zenan tetap berdiri karena menyadari bahwa dunia fana dipenuhi sebuah ketidakadilan yang mana orang lemah diinjak, sementara orang kuat akan memonopoli segalanya. Namun justru di sanalah manusia tetap berjuang mempertahankan apa yang seharusnya ia pertahankan. Di tengah badai salju ilusi, Zenan berjalan menuju titik akhir. Ketika ia sampai pada titik tersebut, Zenan langsung dikelilingi api dan juga aura iblis. Dan pada saat itu, iblis memaksanya untuk memilih aura iblis saja. Namun Zenan tersenyum tipis dan berterima kasih, karena lewat ilusi itulah ia memahami isi hatinya sendiri dan ajaran sang ayah tentang 8 penderitaan kehidupan yang telah dia alami sebelumnya. Dan sekali lagi, Zenan pun memantapkan pilihannya. Dia berkata, "Aku bukan dewa, aku bukan iblis. Dunia ini tidak digenggam oleh dewa atau iblis, melainkan oleh tangan manusia." Di sisi lain, iblis gemetaran, ketakutan, dan memperingatkan bahwa jalan di depan bukan jalannya. Bahkan seorang pelindung timur tidak akan mampu melawan dan juga membuat pilihan seperti ini. Namun Zenan tetap membuka jalan itu dan seluruh kekuatannya di dunia fana melonjak. Tubuhnya menjerit menahan kekuatan yang telah meluap itu. Pada saat yang bersamaan,
Di dalam istana kerajaan Mengker dan juga Putri Joseon serta Putri Joyo melihat cahaya keemasan dari balik sebuah rumah. Sementara Zenan yang telah menembus batas mencapai peringkat 4 sempurna. Di tempat lain Xiantian yang tubuhnya penuh luka meraung dengan amarah. Malam itu dunia mulai bergerak. Hiteng, seorang pemuda dingin, penerus aliran tanpa emosi, telah melenyapkan seseorang yang mabuk berat karena orang itu telah membicarakan pembahasan yang kurang sopan serta telah menyentuh bahunya. Di sisi lain, Xuan Zhuang, penerus dari kuil Shaolin, membantai musuh dengan seorang diri, dan pada malam itu Wang Guangjun, seorang pemabuk dan penerus istana Xixiao, sedang berjalan dengan membawa sekantong karung yang meneteskan cairan merah terus-menerus dari dalamnya, hingga orang-orang di sekitar yang menyaksikan hal itu merasa sangat takut. Pada malam itu juga, di sebuah pesta kerajaan, seorang wanita cantik berpakaian menggoda telah muncul, memikat seluruh hadirin, sementara kakaknya, Nanggong Ha, penerus aliran hasrat, hanya mengamati dengan senyum tipis dan tak heran hingga takdir mulai berputar dan badai besar perlahan terlihat satu persatu. Keesokan paginya setelah badai yang berkecamuk, di dalam hatinya perlahan mereda, Zenan melangkah menuju peristirahatan Longwu. Tanpa ragunya membuka pintu kamar itu, kemudian Zenan mendekati tubuh Longwu yang terbaring tenang dengan nafasnya yang stabil, namun wajahnya masih pucat. Zenan menatap Longwu cukup lama dengan rasa bersalah dan ia pun berkata, "Terima kasih, karena hari itu kau telah mengorbankan diri untuk diriku. Jika tidak, mungkin aku akan mati." Rasa bersalah dan juga amarah telah bercampur menjadi satu di dalam hati Zenan, hingga nama Xiantian kembali teringat dalam benaknya dan berkata bahwa dia tidak akan melepaskan orang itu dengan mudah. Ketika Zenan sedang meluapkan amarahnya ini, dia pun kaget ketika mendengarkan suara Longwu yang tiba-tiba saja tersadar. Dengan pandangan mata yang terkejut itu, Zenan terdiam sesaat, lalu dia mengatakan, Kau? Sejak kapan kau sadar?" 你什么时候醒了？ Mendengarkan hal itu, Longwu menjawab, "Sejak tadi malam. Beberapa hari ini tabib istana telah merawatku dengan baik. Ditambah energi sejatimu yang telah menyembuhkan lukaku. Saat ini, luka-luka di tubuhku bukan masalah besar." Mendengarkan hal itu, Zenan pun sedikit lega. Kemudian ia melangkah mendekatinya. Masih mempunyai rasa bersalah kepada Longwu, Zenan pun kembali meminta maaf. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Longwu memotong dengan mengatakan, "Dari kota Xiu sampai Dongju, jika bukan kau yang membimbingku, mungkin aku masih terjebak dalam kesedihan masa lalu. Kemudian, luka ini justru membuatku mengerti banyak hal. Aku sudah pernah mati sekali, dan sekarang aku tahu di dunia ini masih menyimpan banyak hal yang layak untuk kurindukan." Saat suasana menjadi cukup berat, Pipi Long tiba-tiba muncul entah dari mana, memberi isyarat yang aneh pada Zenan seolah menyuruhnya untuk menghibur Longwu. Namun Zenan segera mengusir Pipi Long, dan kemudian Pipi Long hanya bisa mendecak kesal lalu menghilang. Tak lama dari itu, beberapa kelopak bunga jatuh tertiup angin. Melihat hal ini, Longwu tersenyum lagi dan berkata, "Biarkan masa lalu berlalu dengan hembusan angin." Malam harinya, Zenan merenungi kata-kata itu sendirian. Biarkan masa lalu berlalu, tertiup angin. Saat itulah selembar kertas tipis melayang masuk ke kamarnya. Begitu melihat isinya, Zenan langsung tahu siapa pengirimnya, yang tidak lain adalah leluhur Xuan. Tanpa menunda lagi, ia menuju ruang rahasia dari istana. Namun, begitu sampai di dalam ruangan itu, langkahnya terhenti ketika melihat leluhur Xuan yang tubuhnya penuh luka, bahkan kepalanya benjol segede bakpao. Zenan terkejut dan bertanya, "Apa yang telah terjadi, senior?" Tanpa basa-basi, Pak Tua itu langsung menatap tajam dan langsung bertanya, "Siapa orang yang mengendalikan dua bola cahaya dan juga tongkat giok itu?" Zenan menjawab dengan tenang, "Aku tidak tahu. Aku juga tidak melihat siapa yang telah mengendalikan benda tersebut." Mendengarkan hal seperti ini, leluhur Xuan segera menepis kecurigaannya, lalu menenggak ramuan penahan rasa sakit. Setelah itu Zenan bertanya dengan penasaran, "Senior, dengan kekuatan yang luar biasa,
siapa yang bisa melukaimu sampai separah ini dan apa sebenarnya yang telah terjadi pada saat itu. Mendengarkan hal seperti itu, ekspresi wajah leluhur Xuan berubah dan mengatakan, itu adalah mimpi buruk selama hidupku. Belum pernah aku bertemu dengan makhluk sekuat itu. Bukan hanya sepadan, tapi aku malah hampir mati dan akhirnya hanya bisa melarikan diri. Iblis agung itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kekacauan besar akan segera datang. Setelah mengatakan hal seperti ini, leluhur Xuan memuntahkan cairan merah. Kemudian leluhur Xuan pun membicarakan tentang master misterius yang berada di balik pusaka-pusaka aneh yang telah melayang ke arah langit itu. Karena ada sosok yang tak pernah menampakkan diri, namun cukup mengirimkan harta untuk membuat dunia kultivasi terjungkir balik. Chenan lalu bertanya tentang asal-usul pusaka tangan giok yang sebelumnya. Mendengarkan hal itu, leluhur Xuan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, mungkin ini hanya dugaan. Bertahun-tahun lalu, aku minum bersama dengan penyihir tua dari Aula Guangming. Ia mengaku bahwa di zaman kuno, Dewa Cahaya dan juga Dewa Iblis Langit pernah bersatu melawan sesuatu yang tidak terbayangkan. Setelah perang itu, Dewa Iblis Langit menghilang, sementara Dewa Cahaya hancur berkeping-keping. Kemudian malaikat mengumpulkan pecahan giok dari kelahirannya kembali. Mereka percaya, jika tulang dewa terkumpul, Dewa Cahaya bisa dibangkitkan. Mendengarkan hal itu, Chenan pun menyimpulkan bahwa tangan giok adalah tangan kiri milik Dewa Cahaya. Pak Tua, leluhur Xuan itu menjawab, mungkin saja begitu. Leluhur Xuan kemudian mengusir Chenan, namun sebelum ia pergi, Pak Tua itu menambahkan dan juga berkata, bencana 10.000 tahun lalu akan terulang, tapi kau sepertinya punya kartu andalan. Chenan menjawab dengan tegas, kartu andalan apa? Busur Hoi pun saat ini juga sudah menghilang. Di depan monster tua seperti kalian, aku hanyalah seekor belalang. Mendengarkan hal seperti itu membuat leluhur Xuan tertawa dan kemudian menyuruh Chenan keluar dari ruangannya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Chenan dipenuhi satu hal, yaitu iblis agung di alam manusia dan Tante Xuan yang mungkin sudah menjadi orang tertinggi di alam lain yang lebih dari 10.000 tahun lalu. Dengan kultivasinya sekarang, balas dendam jelas tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Namun ia pun merasa lega karena 2 bola cahaya sudah keluar dari dalam tubuh Chenan. Namun saat itulah 2 bola cahaya kembali muncul. Perasaan itu yang merupakan sebuah perasaan senang seketika lenyap. Chenan segera berlari, dan di saat yang sama Putri Juxiang dan juga Mengkeer sedang berbincang-bincang tentang pusaka ilahi, aliran 6 jahat, dan Xiantian yang pasti akan melakukan aksi balas dendam. 混天小魔王被陈南重挫。 Kembali ke pembahasan utama, yang dimana Chenan mati-matian menghindari kejaran dari 2 bola cahaya hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam kamarnya. Namun kedua bola itu juga ikut masuk tanpa disadari oleh Chenan. Ketika Chenan berbalik, 2 bola cahaya telah berada tepat di hadapannya. Melihat hal ini, Chenan pun mengambil sikap waspada dengan pedang yang berada di tangannya. Setelah itu, kedua bola cahaya pun mempermainkan Chenan, dan ketika dirinya lengah, kedua bola cahaya itu dengan kecepatan tinggi berhasil masuk kembali ke dalam tubuh Chenan. Setelah itu, disusul kemunculan tongkat giok di hadapannya. Sontak Chenan pun kaget dalam hal ini. Tanpa aba-aba, tongkat giok itu pun juga akan kembali masuk ke dalam tubuh Chenan. Namun, dia segera menariknya supaya tidak bisa masuk, dan hal ini membuat keributan yang cukup kecil di dalam kamar Chenan. Di saat yang sama, Mengkeer dan juga Putri Juxiang sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba saja mendengarkan suara ribut-ribut dari kamar Chenan. Mereka yang penasaran pun memutuskan untuk melihat keadaan Chenan. 是陈南的声音。 Tepat pada saat itu, tubuh Chenan pun terpental karena tongkat giok berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Dan di saat yang sama Mengkeer pun datang seketika membuka pintu. Hal itu membuat tubuh dari Chenan yang sudah terpental akan menabrak tubuh dari seorang Mengkeer. Namun tiba-tiba saja pengawal Mengkeer menangkap tubuh Chenan agar tidak mengenai Mengkeer. Setelah itu Mengkeer menatap dengan senyum ejekan dan berkata,
masih menjadi buronan Xiantian, tapi bertingkah seperti pahlawan. Zenan menjawab, dia hanya musuh yang sudah kalah dan tidak penting lagi. Percakapan mereka berubah menjadi sindiran, ancaman, dan kepentingan tersembunyi, hingga akhirnya Mengkeer menawarkan kerjasama melawan aliran 6 jalan jahat. Zenan pun menerimanya. Namun sebelum itu ia menggoda Mengkeer dengan membisikkan tentang kejadian yang mereka alami di tanah terlarang dan di sungai pada waktu itu. Mendengarkan hal seperti ini, wajah Mengkeer langsung berubah. Ia pun pergi dengan amarah terpendam. Sementara Putri Juxiang merasa heran dengan tingkah Mengkeer dan juga Zenan ini. 姐怎么好像生气了？ Tak lama kemudian Zenan muncul di alun-alun kota untuk memamerkan tombak surgawi milik Xiantian, bertujuan memancing bocah itu keluar dari tempat persembunyian. Tak lama, Zenan pun diajak oleh seseorang untuk menuju istana Menara Bangau Kuning yang memiliki tempat paling indah. Namun seperti ada bahaya bercampur di dalamnya, hingga ia pun diantar ke sebuah kamar. Tanpa ragu, Zenan pun masuk dalam kamar itu dan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Nanggong Xian'er. Melihat hal itu, wanita cantik pun datang menghampiri Zenan dengan pesona yang luar biasa, dan ia sedikit melakukan perkenalan, lalu memberikan secangkir teh kepada Zenan. Zenan pun bertanya kepada wanita cantik di hadapannya, "Ada apa? Maksud dan juga tujuanmu memanggil diriku?" Mendengarkan hal ini, Nanggong Xian'er menjawab dengan tenang bahwa ia ingin memberitahu tentang rencana berkolaborasi dengan Zenan. Karena terlalu bertele-tele, Zenan pun mengatakan, "Kolaborasi tentang apa?" Nanggong Xian'er menatap Zenan dengan tajam dan kemudian dia berkata dengan pelan, "Aku ingin bekerja sama denganmu untuk melenyapkan Mengkeer." 让你助我除掉孟可儿，与澹台古圣。